Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsa Supiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi calon pegawai negeri sipil maupun seleksi calon aparatur sipil negara yang lain untuk formasi tahun 2021. Kali ini pembahasannya berkaitan dengan masa sanggah, bagaimana tata cara sanggah dan proses sanggah untuk seleksi administrasi pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara di tahun 2021 ini. Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Pada kesempatan kali ini pembahasannya berkaitan dengan masa sanggah, bagaimana tata cara sanggah dan hal-hal apa saja yang bisa disanggah pada seleksi administrasi, seleksi calon pegawai negeri sipil maupun seleksi calon aparatur sipil negara yang lain untuk formasi tahun 2021 ini. Seperti sama-sama kita ketahui bahwasanya kemarin di tanggal 2 dan 3 Agustus 2021 sudah diumumkan hasil seleksi administrasi untuk pelaksanaan seleksi CPNS maupun seleksi P3K guru maupun non-guru. Tapi mungkin ada instansi yang belum mengumumkan, karena kabarnya untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum mengumumkan hasil seleksi administrasi dan mungkin ada jadwal lain yang dikhususkan untuk instansi Kemendikbud Ristek tersebut. Tapi sekarang kita bahas untuk instansi-instansi yang sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi pelaksanaan seleksi CASN di tahun 2021 ini. Hari ini di tanggal 4 Agustus sampai dengan tanggal 6 Agustus besok adalah masa sanggah untuk para pelamar CASN yang dianggap TMS atau tidak memenuhi syarat untuk seleksi tahun 2021 ini. Hasil seleksi administrasi akan ditampilkan pada akun masing-masing. Diharapkan pelamar selalu memantau login akunnya masing-masing ataupun pengumuman pada kanal-kanal informasi pada instansi yang dilamar. Tidak memenuhi syarat atau TMS lulus seleksi administrasi. Peserta yang tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi, maka pada halaman resum pendaftaran akan tampil pemberitahuan mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar, yang disertai dengan penyebab pelamar berstatus tidak memenuhi syarat atau TMS. Seperti ini gambarnya atau informasi yang muncul pada akun SSCASN bagi peserta yang tidak memenuhi syarat. Kemudian pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka pelamar berhak untuk mengajukan sanggah dalam waktu 3 hari setelah pengumuman ini diumumkan. Sanggah dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi instansi. Beginilah form sanggahnya, jadi tidak bisa unggah dokumen ulang ya. Kebanyakan peserta atau pelamar CASN di tahun 2021 ini kesalahannya pada upload dokumen, padahal pada form sanggah tidak ada atau tidak bisa untuk upload ulang dokumen. Jadi, sanggah dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah. Dalam hal ini, sanggahan diberlakukan jika kesalahan bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar. Periode masa sanggah dapat dilihat di bawah tombol ajukan sanggah. Mohon diperhatikan, fitur ajukan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Jika pelamar sudah menyadari kesalahan, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Alasan sanggah harus sesuai dengan dokumen sebenarnya, dan apabila ternyata isian yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkannya. Peserta yang dinyatakan TMS dapat memilih tombol ajukan sanggah. Jadi untuk peserta-peserta yang tidak memenuhi syarat, nanti di bawahnya ada tombol warna kuning untuk bisa mengajukan sanggah. Kemudian akan tampil form sanggah yang berisi informasi persyaratan yang tidak terpenuhi, dokumen yang telah diunggah pelamar, dan kolom isian alasan sanggah. Peserta dapat memberikan alasan sanggah dari hasil seleksi administrasi pada kolom alasan sanggah.
Khusus untuk pelamar tenaga kesehatan yang STR-nya sudah habis masa berlakunya dan dinyatakan TMS, maka berdasarkan surat edaran Menteri Pan-RB nomor B/1121 dan seterusnya tanggal 23 Juli 2020 bahwa tenaga kesehatan yang dinyatakan TMS dikarenakan STR yang dimiliki habis masa berlakunya dapat menggunakan STR yang habis masa berlakunya dan ditambahkan tangkapan layar atau screenshot pada web MTKI/KFN/KKI minimal pada tahap pembayaran untuk memperpanjang STR dengan cara memilih tombol sanggah ulang, kemudian mengunggah STR lama dan tangkapan layar screenshot yang telah ditentukan dan mengisi alasan sanggah pada kolom alasan sanggah. Jadi khusus untuk tenaga kesehatan yang STR-nya sudah habis masa berlakunya, nanti ada tombol unggah ulang STR jika memang sudah dalam proses perpanjangan gitu ya. Sanggahan untuk STR harus berupa dokumen STR yang sudah habis masa berlakunya dan tangkapan layar atau screenshot bukti pembayaran dari web MTKI, KFN atau KKI pada tahap pembayaran yang dijadikan satu file atau dokumen PDF. Pada bagian di bawah halaman form sanggah terdapat informasi batas waktu pengiriman sanggahan yang dapat diajukan oleh pelamar. Apabila pelamar sudah yakin dengan sanggahannya, pelamar dapat mencentang disclaimer, kemudian memilih tombol akhiri proses sanggah. Jadi seperti itu, jadi dipastikan jika kesalahannya dilakukan oleh pelamar, misal contoh sederhananya disuruh upload pas foto berlatar belakang merah, tetapi pelamar mengupload foto backgroundnya biru, itu jelas salah, kesalahan pelamar. Disanggah sepertinya tidak bisa. Kemudian jika harus mengupload scanan asli ijazah dan transkrip nilai misal, tapi yang di scan fotokopian itu mungkin tidak bisa disanggah walaupun kita punya yang asli dan ingin menunjukkan bahwa ini loh kita punya yang asli, tapi saat kita upload itu adalah fotokopian maka tidak bisa disanggah. Dan hal-hal lain yang memang murni kesalahan pelamar sepertinya tidak bisa disanggah. Oke, mungkin cukup sekian informasi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.